Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari ciri-ciri benda dan makhluk hidup, hari ini kita akan belajar mengklasifikasikan atau mengkelompokkan makhluk hidup. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Tentu pasti pernah ya. Pernahkah kamu memperhatikan para pedagang mengelompokkan barang dagangannya? Ada kelompok sayuran dan ada kelompok buah-buahan. Ada pula kelompok barang kebutuhan pokok dan lain-lain. Apakah kamu memperhatikan macam-macam hewan di sekitarmu? Ada hewan piaraan, ada hewan ternak, dan ada hewan liar. Untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dinamakan klasifikasi. Pada sebab ini, kalian akan mempelajari bagaimana makhluk hidup di muka bumi diklasifikasikan. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus klasifikasi makhluk hidup: 1. Mengelompokkan makhluk hidup secara sistematis. 2. Mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. 3. Mengetahui proses evolusi yang menghasilkan keragaman makhluk hidup. 4. Mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup adalah: 1. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidupnya. Berikutnya kita akan belajar tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri ya. Makin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Urutan kelompok ini disebut takson. Tahukah kalian, orang yang pertama melakukan pengelompokan atau pengklasifikasian ini adalah Linnaeus pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Susunan takson tersebut yaitu ada yang dalam bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Latin terdiri dari regnum, divisio atau phylum, ada klassis, ordo, familia, genus, dan spesies. Bahasa Indonesia terdiri dari dunia atau kerajaan, divisi atau phylum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Kalau dalam bahasa Inggris, kingdom, division atau phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Kalian boleh pilih salah satunya aja. Lanjut, kita akan lihat tingkatan takson.
Urutan tersebut didasarkan atas persamaan ciri yang paling umum, kemudian makin ke bawah persamaan cirinya semakin khusus dan perbedaan ciri semakin sedikit. Yang pertama tingkatannya itu adalah kingdom, kemudian phylum atau divisi, kemudian ada kelas, ordo, family, genus, dan yang terakhir adalah spesies. Jadi ketika kalian menulis klasifikasi hewan atau tumbuhan itu harus berurutan dari atas sampai bawah, itu sesuai dengan susunan takson ya. Kemudian kita akan belajar kriteria klasifikasi tumbuhan, yang mana para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Berikut contohnya. 1. Organ perkembangbiakannya, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual generatif atau aseksual vegetatif. B. Kriteria klasifikasi hewan. Sama halnya dengan pengklasifikasian tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasi dengan melihat kriteria berikut ini. 1. Saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. 2. Kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? C. Kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi adalah sebagai berikut. 1. Kunci harus dikotomi. 2. Kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, tumbuhan berumah 1, titik-titik. Contoh lagi, tumbuhan berumah 2, titik-titik. 3. Pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. 4. Hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-5 cm, daun besar atau kecil. 5. Gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. 6. Pernyataan dari dua kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. 7. Setiap kuplet diberi nomor. 8. Buat kalimat pertanyaan yang pendek. Berikut perbedaan takson untuk tumbuhan dan hewan. Klasifikasi mawar. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, famili Rosaceae, ordo Rosanales, genus Rosa, spesies Rosa hiploida atau Rosa sp. Sedangkan klasifikasi hewan sebagai berikut. Klasifikasi harimau. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris. Anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat, patuhi protokol kesehatan,
jaga kesehatan diri, dan tetap menjalankan ibadah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.